Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para PKL Pasar Baru Bekasi. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan. Anak-anaknya pada nurut, bini-bininya pada nurut, suaminya pada alim. Para pedagang PKL Bekasi berkah selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berjualan di Pasar Baru Bekasi sehingga bisa memberikan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Juga terima kasih kepada Satpol PP yang telah bijak, para Dishub, para petugas Sapu, alhamdulillah semuanya berjuang untuk Kota Bekasi. Tapi saya minta kepada Pak Wali Kota dengan segala hormat, karena pasar di bawah sampai rel kereta, sampai Eksita Perdana, sampai Blok FG masih banyak tukang sayur. Tapi yang di pelataran kok taruhnya di atas. Kasihan yang belanja, kasihan yang dagang. Saya dapat laporan yang dagang pada rugi, setiap hari rugi. Jadi Pak Wali Kota harus bijak, harusnya Blok 2 sterilisasikan, tata dengan baik, gratiskan pasar. Lah ini ada calo lagi di pasar. Perumda dikasih tugas, dicaloin lagi sama PT apa tahu nih ya. Saya minta parkiran jangan mahal-mahal di pasar. Ini bukan mall, bukan tempat orang kaya datang, tapi masyarakat kecil yang hadir di Pasar Baru Bekasi. Parkir cukup 3.000 sepuasnya, 12 jam. Kagak ada yang 12 jam. Kalau udah belanja pengen buru-buru pulang, pengen dagang lagi di rumah. Jadi saya minta parkiran jangan mahal-mahal. Ini orang tahu-tahu datang kagak permisi, kagak apa sama RWP ya, surat tugas belum ada, sudah kedagar-kedeger jadi calo di Pasar Baru Bekasi. Jadi jangan dicaloin lagi lah. Buat apa ada dinas pasar? Kalau ada perumda, bubarin aja perumdanya. Kalau nggak bisa ngelola pasar, dicaloin lagi mah. Ya, Wali Kota sudah ada dinas pasar, kelola sama unit, bikin peraturan yang bagus, yang murah buat rakyat, supaya rakyat sejahtera. Parkir mahal ngapain? Ya, nah, maka dari itu saya minta Wali Kota harus bijaksana, harus jujur. Kalau ngasih upah, itu kemarin viral tuh, pegawai Dishub, tukang rampok mobil box, emang banyak sih, ya bukan banyak, oknum, ya ada aja. Padahal udah gajiannya udah UMR. Kalau gajinya nggak UMR kali mendingan, ya. Tapi saya beritahu, ada orang yang sudah magang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, kagak ada gajinya. Gajinya cuma 300.000, suruh beli baju di Dishub doang tuh. Ya. Satpol PP juga sama. Kertasnya katanya UMR, nggak boleh ada lagi Satpol PP yang terima gaji di bawah UMR, harusnya Kota Bekasi baru mesejahterakan rakyat Kota Bekasi. Tapi kalau ada petugas Satpol PP honornya masih di bawah UMR, berarti bikin blangsak orang itu, ya, bukan mesejahterakan Kota Bekasi. Apalagi tukang sapu, dinas LH. Saya mendengar ada laporan petugas LH ngambil bensin saking buat ngopi, gajinya tidak UMR. Apalagi petugas pasar anak buahnya mandor. Apa mandor siapa kebersihan tuh? Ya. Petugas pasar Bang Pandi anak buahnya cuma 50.000 sehari. Ini ibu kepala dinas saya bilangin, gaji tukang sapu digaji 50.000. Nggak wajar. Di Kota Bekasi buat ngopi, buat makan habis. Kalau pedagangnya pada ngerti. Kalau pedagang yang ngerti nggak bisa ngempanin anak bini. Jadi wali kota, jadi anggota dewan yang bener lah. Anggota dewan harusnya cek para petugas LH, tukang sapu, tanya satu-satu, dengarkan aspirasinya kayak dulu lo pada mau nyalon tuh.
datang kasak kusuk ke rakyat. Sekarang sudah jadi anggota dewan, tanya tukang sapu, Pak Dewan, kumpulin tukang sapu, jangan takut, ada dewan. Kalau gajinya nggak naik, naikin. Itu baru bener dewan. Nah ini kalau dewan kalau nggak punya duit, pengennya kunker, kunjungan kerja. Dunia sudah dalam genggaman kata Presiden. Lihat kunjungan kerja, lihat aja di Google ada semuanya. Ini karena pengen kantongnya kosong, anggota dewan pengen ke Surabaya, pengen ke Cina, biar dapat lebihan uang ongkos, biar dapat lebihan uang hotel. Tapi petugas Satpol PP suruh ngesot. Ya, bensinnya juga gimana nih operasional bensin? Keder. Begitu ngambil duit 5.000 dikata pungli. Pejabat tiap bulan ya, saya masih mendengar ada Satpol PP yang gajinya cuma 3 juta. Ada yang 3 juta kurang. Kasihan mereka. Suruh dinas berhadapan dengan preman, berhadapan dengan pedagang, berhadapan dimaki-maki orang dengan teriak terima gaji. Makanya pedagang jangan galak-galak sama Satpol PP ya, kasih kopi. Sama petugas di sub, bagaimana mau bisa menata rapi jalan Juanda depan terminal pada buat parkiran? Karena disunya lemes, gajinya nggak sesuai kali ini. Lapor sama saya, tunjukkan gajinya berapa, terima berapa. Saya laporkan ke KPK sekalian. Kepala dinas yang masih motong anggaran-anggaran orang-orang kecil, jangan lagi jadi bekerja di Kota Bekasi. Jadi kepala dinas harus mesejahterakan anggotanya, mesejahterakan masyarakat Kota Bekasi, agar jangan ada pungli-pungli lagi di Kota Bekasi. Para polisi juga sama, ya. Polisi anggarannya udah gede, dilaporin ada preman, ada pungli, diem baik. Ya, udah disuratin. Aduh. Apa ada polisi-polisi gadungan? Apa ada polisi-polisi yang koordinasi? Para preman-preman. Ini saya pertanyakan juga Kapolsek. Ya, dilaporin, nggak ada sumringahnya. Masyarakat kecil, pedagang kaki lima harus diayomi, harus dilindungi. Mereka berjuang untuk mencari nafkah yang halal. Mereka kepanasan, kehujanan, diintimidasi, dipungliin. Makanya gratiskan pasar. Jangan ini pasar suruh beli mahal-mahal. Gimana mau beli pasar kalau ekonomi lagi surut begini? Undang-undang sudah menerapkan buat pasar rakyat itu gratis. Jadi pasar rakyat itu gratis. Undang-undangnya di Presiden ada, peraturan Presiden. Zaman dulu Pak Harto bikin pasar impres. Kemarin juga Presiden bikin peraturan pasar rakyat gratis. Jangan sampai ini bangun pasar rakyat suruh beli mahal. Kalau nggak mau dibangun dibakar. Itu lebih kejam daripada londo-londo hitam. Lebih kejam daripada Belanda itu pejabat-pejabat yang mengkorup. Pejabat-pejabat yang korup lebih kejam daripada Belanda. Belanda bangun jembatan, bangun gedung sate, ratusan tahun tidak runtuh. Bangunan Belanda orangnya udah nggak ada, bangunannya masih ada. Pejabat kita baru bangun jalan, ditinggal sebentar, geropak semuanya. Karena banyak korupsinya. Tapi yang kecil mah pelangga-pelongo nggak puku kepanasan, suruh berjegir di tengah jalan. Polisi suruh berjegir. Satpol PP suruh berjegir di tengah jalan, gajinya nggak seberapa. Pejabat yang udah gajinya triliun, ratusan juta. Tuh kayak Jaksa Agung tuh kurang ajar tuh, mesti digantung itu di lapangan Monas. Jaksa Agung, Febri, sok-sokan nangkep, sok-sokan pamer tangkepan, duitnya kemana itu? Ternyata diumpetin di rumahnya itu. Ya, nah ini pejabat-pejabat yang baik itu lebih kejam daripada Belanda. Harus tobat. Ya, tobat. Para anggota dewan tobat. Jangan menikmati ruang AC, tidak tahu penderitaan yang di bawah. Wali kota tobat. Kalau korupsi pulangin duitnya. Ya. Para kepala dinas kalau korupsi pulangin duitnya, jangan memperkaya diri sendiri. Kau lebih kejam dari Belanda. Kau lebih kejam daripada Jepang.
Ini negara sudah merdeka, kekayaan alam berlimpah, tapi hidupnya sengsara. Akibat apa? Kebijakan yang gapu gulagu. Orang di bawah masih banyak pasar, ditaikin ke atas sampai pada rugi tuh, pedagang di rooftop. Ya, kasihan gak tuh? Wali kota harus tanggung jawab. Kasih bantuan modal yang naik ke atas, gratis. Ada uang Basnas, ada uang CSR. Upayakan, kasih modal, jangan minjem sama rentenir lagi. Itu baru pada Patri. Ya, nanti panjang umur Patri kalau baik sama rakyat kecil. Nanti jadi wali kota 3 kali, ya. Bisa-bisa jadi gubernur. Tapi kalau sekarang dewek sok-sokan sombong ntar masuk bui, ya. Hati-hati jadi wali kota, kasih. Jangan sampai dibui ke yang sudah-sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wanda, pengurus Ketua Dewan Pembina RWP Pasar Baru Bekasi. Menyongsong peradaban. Jadikan pasar wisata halal buat masyarakat Kota Bekasi. Takbir.